Jokowi buka suara soal wacana bangun kereta cepat Brunei IKN 1.115 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo, Jokowi, buka suara soal rencana perusahaan asal Brunei Darussalam, Brunergi Utama membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan. Jokowi mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi terkait dengan rencana pembangunan proyek kereta cepat yang melintasi 3 negara tersebut. Belum ada komunikasi. Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama, tuturnya di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 3 April. Brunergi Utama, perusahaan infrastruktur asal Brunei, sebelumnya mengklaim telah mengajukan proposal pembangunan proyek yang dikenal sebagai Trans Borneo Railway, TBR, ini. Perusahaan mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang pada 1.620 km melewati 3 negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan. Menurut perusahaan, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak di Kalimantan, Kuching dan kota Kinabalu di Malaysia, hingga distrik Tutong di Brunei. Sementara, tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan. Kemudian, akan ada 4 terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Kedepan, proyek kereta cepat juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara, IKN, bunyi pernyataan Brunergi Utama seperti dikutip Nikkei Asia. Sementara itu, selain respons yang diberikan Jokowi, belum ada konfirmasi dari pemerintahan Indonesia, Malaysia, dan Brunei soal proyek ini. Namun, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Locke mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan manapun. Proyek kereta api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan, kata Anthony. Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu 9 bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya, sambungnya. Basuki sebut Prabowo akan dilantik sebagai Presiden RI di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menjawab teka-teki di mana Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden 2024 hingga 2029. Pertanyaan ini mencuat karena Jakarta sudah tak lagi berstatus ibu kota, menyusul kepindahan ke ibu kota negara, IKN, Nusantara. Sedangkan pelantikan kepala negara harus dilakukan di ibu kota. Pelantikan Presiden, Prabowo Subianto, rencananya sih di sana, IKN Nusantara, di IKN, kata Basuki usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa 2 April. Kalau upacara 17 Agustus di sana, IKN, tapi mungkin pidato kenegaraan masih tetap di sini, Jakarta, yang 16 Agustus 2024. Rencananya begitu, jelasnya. Komisi V DPR RI juga sempat mempertanyakan di mana nanti Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto, dilantik. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Roeu menanyakan hal tersebut kepada Basuki, terlebih usai disahkannya UU Daerah Khusus Jakarta, DKJ. Robert meminta Basuki menanyakan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, sang menteri dinilai dekat dengan Jokowi. Karena masih tertulis itu, di konstitusi, ditulis, Presiden dilantik, di ibu kota negara yang sekarang bukan lagi Jakarta, tegas Robert dalam raker dengan Kementerian PUPR di Jakarta Pusat, Senin 1 April. Siap galikan itu untuk melantik Presiden? Saya sampaikan karena Bapak, Basuki, juga dekat sama Pak Presiden, Jokowi, tolong lihat ini, imbuhnya. Prabowo Subianto resmi memenangkan Pilpres 2024 versi Komisi Pemilihan Umum, KPU.
Ia dan Gibran Rakabuming Raka mengantongi 96.214.691 suara. Pasangan calon nomor urut 2 tersebut unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi. Meski begitu, kemenangan mereka masih mendapatkan perlawanan dari Paslon 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemenangan Prabowo Gibran masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi, MK. Kementerian PUPR alokasikan Rp35,45 triliun untuk IKN tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan kementeriannya menyiapkan Rp35,45 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada 2024 dengan alokasi terbesar untuk pembangunan infrastruktur transportasi. Alokasi, Ditjen, Bina Marga Rp16,67 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan Timur, Jalan Feeder Distrik di kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C1, serta sisi landasan udara Bandara IKN, ujar Basuki di Jakarta, Senin. Ia menuturkan untuk Direktorat Jenderal, Ditjen, Cipta Karya sebesar Rp11,44 triliun untuk membangun fasilitas pendukung sistem penyediaan air minum, SPAM, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, serta kawasan Istana Kepresidenan dan kantor kementerian. Sementara itu, Ditjen Perumahan mendapatkan anggaran sebesar Rp5,76 triliun untuk melanjutkan pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan rumah susun, rusun, bagi ASN, TNI, dan Polri. Selanjutnya, Basuki menyatakan bahwa Ditjen Sumber Daya Air menerima alokasi sebanyak Rp1,58 triliun untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan bendungan Sepaku Semoy, serta pembangunan embung kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Ia mengatakan hingga 21 Maret 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 89 paket konstruksi dengan total biaya Rp68,8 triliun. Itu terdiri dari batch pertama tahun 2020 sampai dengan Maret 2023 sebanyak 40 paket senilai Rp24,8 triliun dengan progres fisik 78,5% dan batch kedua pada Maret 2023 sampai tahun 2024 sebanyak 49 paket senilai Rp44 triliun dengan progres fisik 26%, ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR juga melaporkan bahwa pihaknya menghabiskan Rp24,97 triliun untuk membangun infrastruktur dasar IKN pada 2023. Ia menuturkan bahwa sebanyak Rp980 miliar dari anggaran tersebut digunakan oleh Ditjen Sumber Daya Air untuk pembangunan bendungan Sepaku Semoy, intake air baku Sungai Sepaku, embung KIP, embung Mentawir, dan drainase utama. Ditjen Bina Marga menggunakan Rp11,43 triliun untuk membangun Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3B dan 5A, Jalan Kerja Logistik KIP, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur dan sisi Barat, Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemayan Mentawir, Bandara VVIP IKN, serta dermaga logistik. Selanjutnya, sebanyak Rp8,29 triliun dialokasikan bagi Ditjen Cipta Karya untuk penataan sumbu kebangsaan I dan II serta sumbu Tripraja, pengembangan lahan kawasan 1A, 1B dan 1C, pembangunan kantor kementerian dan Istana Presiden, IPAL, serta TPST. Kemudian, Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi Rp4,24 triliun untuk pembangunan hunian bagi pekerja konstruksi, menteri, ASN, TNI, dan Polri. Dan Rp30 miliar untuk Ditjen Bina Konstruksi untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN serta manajemen penataan pengadaan barang dan jasa, kata Basuki.